Jadi anak di luar akad, ntar kalau dia nikah, yang jadi walinya tuh Ustadz, ini ada yang pertanyaan untuk Ustadz bisa dijawab Ustadz ya, dari Tangerang, Siti Nurhalizah ya. Dia bertanya mengenai tadi ya bab apa najis ya. Beliau bertanya untuk kita nih Ustadz, najis itu kalau seandainya kan ada 3 bagian katanya kan. Yang pertama yang najis yang apa? Mughaladzah itu najis paling berat ya Ustaz ya. Beliau bertanya seperti itu. Jadi kalau najis mughaladzah ini dicucinya pakai air aja, nggak pakai tanah, itu gimana Ustaz katanya gitu hukumnya. Ya. Terima kasih kepada Siti Nurhalizah ya. Ibu Siti Nurhalizah. Iya. Dari Tangerang. Iya, dari Tangerang. Ya, salam semuanya buat Tangerang. Ya, salam ya buat Tangerang. Saya sering lewat ke sana juga, tapi nggak mampir, cuma lewat doang. Terima kasih pertanyaannya buat Siti Nurhalizah. Yang tadi ditanyakan yaitu tentang masalah najis. Najis mughaladzah itu kan najis yang paling berat, yang tebal. Yang tadi kita udah uraikan anjing dan babi ya. Iya. Ketika kita kena najis anjing dan babi, itu termasuk kita mempunyai atau kita kena najis mughaladzah. Cara menghilangkan kita kan tadi udah dibahas, pakai air 7 kali, di antara salah satunya harus pakai tanah. Ini pertanyaannya gimana kalau tidak pakai tanah? Iya. Hukumnya tetap kalau tidak pakai tanah, tetap hukumnya dia najis mughaladzah itu masih ada. Karena ihdahuna biturobi, salah satunya dari 7 basuhan atau 7 air itu harus pakai tanah. Tadi saya jelaskan pertama kita pakai tanah dulu, digosok yang kena jilatan anjing sama babi, atau pakai yang terakhir yang ke-7-nya ya. Yang penting 7 kali itu ya salah satunya harus pakai tanah. Kalau misalnya tidak pakai tanah, tetap dia masih punya najis mughaladzah, masih ada di situ. Itu penjelasannya Ibu Siti Nurhalizah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Telepon langsung di lospek. Oh iya. Jelas lospek. Ya halo. Ya halo. Saya mau. Ya halo. Ya silakan. Suaranya beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah. Ya. Saya mau bertanya. Silakan. Apakah kalau kita hamil di luar nikah, itu anaknya kalau nikah boleh atau tidak diwakili sama ayahnya? Coba ulang lagi. Silakan. Gimana? Apakah kalau kita hamil di luar nikah, ya, itu anaknya kalau nikah boleh atau tidak diwakili sama ayahnya? Ya, terima kasih kepada Jamilah yang dari Tangerang. Tadi pertanyaan memang di luar tema, tapi mudah-mudahan pertanyaan ini juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Jadi pertanyaannya tentang anak di luar nikah ya. Ya. Kalau orang Sunda nyebutnya itu apa namanya, anak cunguk ya, anak teknung. Iya. Jadi bukan anaknya yang salah, bapaknya itu ya yang Jadi anak di luar akad, ntar kalau dia nikah, yang jadi walinya
siapa gitu. Iya, diwakili gitu Ustaz. Siapa? Diwakili. Diwakili. Iya. Ya memang kalau diwakili kan, kalau menurut agama paling larinya ke hakim. Yang mewakili itu hakim. Harusnya mewakili itu hakim. Ya. Tapi tergantung proses dari hamilnya. Proses dari hamilnya gitu. Kalau misalnya hamilnya udah 6 bulan, ya misalnya ya kalau kita nyelusuri itu anaknya tuh waktu hamilnya udah 6 bulan, baru ditikah gitu, dia udah hamil duluan gitu. Nah, maka dia tetap orang tuanya itu harus ngewalian. Bapaknya itu yang ngelakuinnya harus jadi wali. Yang pertamanya. Ya, yang pertama. Karena ya memang anak itu tidak bersalah sebenarnya. Cuma tetap kalau ulama tidak sembarangan menghukumi seseorang tanpa hukum yang diatur oleh aturan fikih atau aturan agama. Tetap kalau misal orang tuanya masih ada, tetap yang jadi walinya orang tuanya. Kalau misal orang tuanya nggak ada, tahu kemana, dicari gak ketemu lah, dicari kesini ke situ nggak ada, malah ada yang bilang udah meninggal misalnya di mana, itu tetap larinya yang jadi walinya itu wali kodi, ya sebutnya wali. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih dari Pak Ustadz sudah jawab pertanyaan dari Ibu Jamilah yang dari Tangerang ya.